Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di video pembelajaran hari ini. Untuk video kali ini kita akan membahas materi IPS. Bu Nova sudah siapkan materi pembelajarannya. Silahkan teman-teman simak baik-baik ya videonya. Menjelaskan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Setiap tempat tinggal memiliki lingkungan dan sumber daya yang berbeda-beda. Hal itu dapat mempengaruhi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk yang tinggal di lingkungan tersebut. Akibatnya, terdapat berbagai macam pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Pertama, kita akan membahas mengenai jenis pekerjaan di perkotaan. Perkotaan memiliki jumlah penduduk yang padat sehingga banyak memunculkan jenis pekerjaan. Hal ini mengakibatkan banyak dibangunnya kawasan perkantoran. Jenis pekerjaan yang terdapat di kawasan perkantoran antara lain pegawai kantor dan petugas keamanan. Yang kedua, jenis pekerjaan di pedesaan. Pedesaan umumnya memiliki sumber daya alam yang masih melimpah dan memiliki lingkungan yang asri. Banyak penduduk desa yang bekerja dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Misalnya, penduduk pedesaan yang tinggal di dataran tinggi umumnya bekerja sebagai petani. Selanjutnya, ada juga pekerjaan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah pantai. Contohnya seperti nelayan, petani garam, dan pengrajin. Selanjutnya, pekerjaan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah dataran rendah. Biasanya ada yang menjadi petani sawah, peternak, maupun menjadi pedagang. Selanjutnya, ada pekerjaan penduduk pedesaan yang tinggal di daerah dataran tinggi, seperti petani teh, petani sayuran atau buah, ataupun sebagai peternak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Kegiatan ekonomi tersebut terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa perbedaan dari kegiatan ekonomi ini? Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Nah, biasanya orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi adalah usaha membuat kue untuk dijual atau misalkan produksi sepatu. Selanjutnya ada kegiatan distribusi, adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut sebagai distributor. Contoh kegiatan distribusi seperti kurir barang atau tukang pos. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi, adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Contoh kegiatan konsumsi adalah ketika kita membeli makanan jajanan atau misalkan kita belanja menggunakan aplikasi online. Nah, ini adalah beberapa kegiatan ekonomi yang ada di beberapa daerah. Nah, ini salah satu contohnya ada di daerah Jakarta. Nah, biasanya banyak terdapat wisata atau masyarakat di wilayah Kepulauan Seribu itu bekerja sebagai pemandu wisata. Nah, biasanya di dekat dengan wilayah pelabuhan dan pantai, masyarakat wilayah Jakarta Utara ada yang bekerja sebagai nahkoda dan nelayan. Lalu ada juga banyak terdapat pabrik sehingga masyarakat di wilayah Jakarta Timur ada yang bekerja sebagai buruh. Nah, ada juga banyak daerah yang terdapat sekolah. Masyarakat di wilayah Jakarta Selatan ada yang bekerja sebagai guru.
Lalu banyak terdapat pusat perbelanjaan. Biasanya nih masyarakat di wilayah Jakarta Barat ada yang bekerja sebagai karyawan dan pedagang. Nah, banyak juga terdapat perkantoran. Jadi biasanya masyarakat di wilayah Jakarta Pusat ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Kita sudah banyak mempelajari berbagai jenis macam pekerjaan, baik yang ada di desa maupun di perkotaan. Dan juga kita sudah mempelajari kegiatan ekonomi di suatu daerah. Contohnya tadi kita membahas di daerah Jakarta. Kalau begitu jangan lupa teman-teman isi absennya di kolom komentar. Sekian dari Bu Nova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.